Hai hai hai. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Kalian sudah siap belajar hari ini dengan Mem Lena? Kita akan belajar kembali mengenai tema 1, yaitu hidup rukun. Masih dengan subtema 1, hidup rukun di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Tujuan kita belajar saat ini adalah ini ya. Dengan menulis, siswa dapat membuat kalimat menggunakan ungkapan. Dengan bercerita, siswa mampu menceritakan pentingnya hidup rukun. Dengan memperagakan, siswa mampu bermain peran. Dengan bernyanyi, siswa mampu menyanyikan lagu sesuai panjang pendek lagu serta tekanan kuat lemah pada lagu. Dengan bernyanyi juga, siswa dapat menyanyikan dengan nada yang benar. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar di tema ini tentang kata ungkapan ya. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang kata ungkapan di dalam kalimat maupun di dalam percakapan. Masih ingat tidak kata ungkapan yang sudah kita pelajari itu artinya apa? Kata ungkapan itu. Nah, masih ingat ya? Ya, ini kata ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Ungkapan tidak diartikan tiap kata penyusunnya. Jadi ungkapan itu tidak bisa diartikan satu-satu. Misalnya buah bibir, bukan berarti bibirnya yang berbuah, tapi buah bibir itu menjadi satu kata, gabungan satu kata yang mempunyai arti, menjadi bahan pembicaraan. Nah, hari ini kita akan belajar kata ungkapan yang lain ya. Kamu masih ingat lagu Ruri Abangku? Di dalam lagu itu dikatakan Ruri Abangku itu rajin ya, anak yang rajin. Nah, di dalam kata ungkapan ada yang memakai kata cepat kaki ringan tangan. Cepat kaki ringan tangan itu artinya adalah anak yang rajin, yang suka membantu, seperti Karuri yang di dalam lagu itu ya. Dia selain rajin belajar, Karuri juga rajin membantu. Karuri itu disebut atau mempunyai kata ungkapan anak yang cepat kaki ringan tangan atau rajin ya, suka membantu. Nah, selain cepat kaki ringan tangan, Mem kali ini memberi contoh ungkapan yang lain, yaitu banting tulang. Apa sih banting tulang itu? Banting tulang itu bekerja keras. Jadi orang yang selalu bekerja keras membanting tulang ya, artinya jadi bekerja keras itu membanting tulang, atau bukan tulangnya dibanting tetapi artinya bekerja keras. Contoh kalimatnya, Ayah Robert sudah banting tulang menafkahi keluarganya. Jadi dia sudah bekerja keras menafkahi keluarganya. Nah, kita juga akan belajar kata ungkapan di dalam kalimat percakapan ya. Di dalam percakapan kita melihat contohnya seperti ini. Jadi ada 2 percakapan yang Mem kasih. Yang pertama adalah percakapan Andi dan Ibu. Nah, ada percakapannya seperti ini. Bu, apa artinya kutu buku? Kutu buku adalah suka membaca buku. Jadi di dalam percakapan ini yang disebut kata ungkapannya yang mana? Kalian tahu? Ya, pinter, kutu buku. Jadi kutu buku itu adalah suka membaca buku. Jadi kalau kalian suka membaca buku, diberi kata ungkapan kutu buku atau sebutan si kutu buku. Kalimat percakapan yang lainnya adalah yang kedua ini ya, antara Fani dan Kak Dian. Kak Dian, apa boleh saya meminjam boneka? Kak Dian bilang boleh. Fani kemudian mengucapkan terima kasih pada Kak Dian karena Kak Dian sangat murah hati. Nah, di dalam percakapan ini mana yang disebut kata ungkapannya? Ya betul, murah hati ya. Jadi murah hati itu artinya suka memberi. Orang yang suka memberi disebut murah hati ya. Nah, itu kata ungkapan. Jadi hari ini kalian belajar lagi kata ungkapan. Sudah 4 kata ungkapan yang kalian pelajari hari ini ya. Nah, anak-anak, di dalam tema
kerukunan ini atau hidup rukun ini selain kata ungkapan, kalian juga belajar tentang Pancasila ya, lambangnya apa, silanya apa saja bunyinya. Nah kemarin Mem sudah kasih rangkuman mengenai sila pertama dan kedua, simbolnya bagaimana ya. Sila pertama itu apa, masih ingat? Iya, bintang. Sila kedua, nah hari ini kita akan belajar tentang sila ketiga dan keempat. Kalian tahu sila ketiga itu lambangnya apa, bunyinya apa, ingat tidak? Nah pinter ya. Nah sila ketiga itu adalah lambangnya pohon beringin. Nah ini bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Jadi di dalam sila ketiga ini yang berbunyi Persatuan Indonesia, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sikap kita mencerminkan sila ketiga Persatuan Indonesia ini? Nah, Mem akan perlihatkan gambar sikap yang mencerminkan sila ketiga. Ya, nah coba. Nah ini, jadi ada dua anak yang sangat gembira diberi hadiah oleh ayahnya. Mereka mencerminkan sila ketiga, yaitu menghargai pemberian orang tua, menghargai pemberian orang lain. Mereka begitu sukacita ya diberi hadiah oleh ayah. Nah, contoh yang berikutnya, hidup rukun dengan orang tua, hidup rukun dengan orang yang berada di rumah, saling menyayangi antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, antara kakak dan adik, adik dan kakak, mereka saling menyayangi. Nah, hal-hal seperti ini adalah mencerminkan pengamalan sila ketiga. Kalian juga bisa melakukannya di rumah dengan orang-orang di rumah ya, anggota keluarga di rumah. Nah, itu sila ketiga. Nah, sekarang yang sila keempat. Kalian tahu sila keempat itu lambangnya apa? Sila keempat itu lambangnya kepala banteng ya. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, bagaimana contoh sikap yang melambangkan atau mencerminkan sila keempat itu? Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Ini ada satu keluarga yang sedang berbicara, bermusyawarah, membicarakan sesuatu masalah, membicarakan satu masalah secara bersama-sama, berdiskusi. Nah, ini adalah contoh sila keempat. Mereka bermusyawarah, membicarakan satu pembicaraan yang mungkin tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, harus diselesaikan oleh anggota keluarga. Jadi ada nenek, kakek, mengajak ayah, ibu, adik, dan kakak untuk membicarakan satu masalah yang siapa tahu dapat diselesaikan. Ini adalah pengamalan sila keempat, bermusyawarah. Kalian juga bisa melakukan hal itu dengan ayah, ibu, adik, dan kakak kalian ya. Misalnya satu hari kalian akan pergi, nanti kalau sudah selesai COVID ini, kalian akan pergi berlibur ke satu tempat. Tapi adik kalian ingin pergi ke kebun binatang misalnya, sedangkan kalian ingin pergi ke kampung halaman. Nah, bisa dirembukan, bisa dibicarakan, bisa dimusyawarahkan ke tempat rekreasi mana kalian akan berlibur, yaitu melalui bermusyawarah atau berdiskusi di dalam keluarga. Ya, jadi kalau kalian akan pergi kemana-mana, menemui jalan buntu, susah untuk memutuskan, kalian bisa melakukannya dengan cara bermusyawarah seperti gambar pada saat ini ya. Itu. Nah, anak-anak, pada saat ini juga kita akan belajar mengenai panjang dan pendek atau bunyi panjang pendek sebuah lagu. Masih ingat lagu yang kemarin Mem ajarkan? Ya, masih ingat ya? Lagu Ruri Abangku. Ruri Abangku ini adalah ciptaan Ate Mahmud ya. Kemarin kita sudah belajar tentang panjang pendek bunyi pada lagu ini ya.
Nah, hari ini kita akan belajar tentang tekanan kuat. Nah, biasanya tekanan kuat ini dinyanyikan ketika awal, ya, ketika awal atau permulaan. Seperti misalnya lagu ini ya, Lena akan nyanyikan lagi. Kalian sudah bisa? Ya, kita nyanyi bersama-sama. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, seperti Ruri abangku. Jadi pada saat menyanyikan lagu Ruri, nah tekanan yang pertamanya itu, yang kuatnya itu pada kata atau pada kata Ruri ya, Ruri. Nah, terus kemudian rajin, nah itu tekanannya kuat. Dengan riang, itu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang kata ungkapan, simbol Pancasila sila ke-3 dan ke-4, lalu tentang tekanan yang kuat pada lagu. Nah, anak-anak, itu pembelajaran kita hari ini. Kita mau melihat tugas yang harus kalian kerjakan ya, yaitu nah ini tugasnya ya. Buatlah di pena 2A halaman 8 nomor 1 sampai 3. Terus halaman 10 nomor 1 sampai 2. Nah, ini dibuat di buku tematik. Tulisannya yang rapi ya. Jangan lupa tulis halaman, tulis tanggal dan judul. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.